Pengakuan mengejutkan yang mengubah persepsi publik. Sebagai reporter yang mengikuti perjalanan para peserta DA7 dari awal, saya menyaksikan langsung bagaimana nama Robby perlahan namun pasti menarik perhatian jutaan pemirsa. Namun tak ada yang lebih mengguncang daripada momen ketika sebuah video dari Ibu Harsiwi, figur penting di balik layar Indosiar, tiba-tiba muncul dan viral. Dalam video itu, Ibu Harsiwi tidak berbicara sebagai petinggi televisi, melainkan sebagai seorang ibu yang melihat sebuah cahaya besar pada diri seorang anak bernama Robby. Ia mengungkapkan sisi lain Robby yang selama ini tidak pernah terlihat kamera. Perjuangan panjang, ketulusan, dan karakter kuat yang tumbuh dari kehidupan yang serba terbatas. Ucapannya membuat publik tercengang bukan karena dramatisasi, melainkan karena kebenaran yang selama ini tersembunyi rapat. Penonton yang terbiasa melihat Robby tampil tenang di panggung mendadak tersadar bahwa ada cerita lebih besar di balik ketenangan itu. Pengakuan ini bukan hanya membuka mata publik, tetapi juga mengubah persepsi banyak orang tentang arti sebuah perjuangan. Masa kecil Robby yang membentuk keteguhan seorang pejuang. Ketika Ibu Harsiwi menyebut masa kecil Robby, nada suaranya berubah lirih seolah ia ikut merasakan perjalanan panjang itu. Robby tumbuh dalam kondisi yang jauh dari kata ideal, speaker kecil rusak yang sering ia gunakan untuk bernyanyi di acara kampung menjadi saksi bisu tekadnya. Ia berangkat dari lingkungan yang tidak memberi kemewahan atau fasilitas pendukung, namun justru dari sanalah karakter Robby ditempa. Ia bukan hanya belajar bernyanyi, tetapi belajar berdiri di atas keterbatasan. Menurut pengakuan yang dibagikan, Robby sering pulang larut malam setelah tampil, meski uang yang ia bawa pulang tidak sebanding dengan lelahnya tubuh. Namun ia tetap tersenyum, seolah ia takut membuat keluarganya cemas. Sikap itu menunjukkan betapa sejak kecil ia sudah membawa beban orang dewasa. Kerasnya hidup bukan alasan baginya untuk berhenti bermimpi. Justru dari situ, ia mengukir harapan bahwa suatu hari panggung besar akan membuka jalan untuknya. Ketenangan misterius Robby ternyata menyembunyikan luka dan tekanan. Sebagai reporter, saya sering memperhatikan bagaimana Robby tampil di panggung. Tenang, stabil, dan nyaris tidak pernah menunjukkan rasa gentar. Banyak yang mengira ketenangan itu adalah bagian dari karakternya sebagai penyanyi. Namun melalui penuturan Ibu Harsiwi, publik akhirnya mengetahui bahwa ketenangan itu bukan hadir dari kenyamanan, melainkan dari kebiasaan menghadapi tekanan hidup sejak usia muda. Robby terbiasa menyimpan beban sendiri, terbiasa menghadapi kritik tanpa membalas, dan terbiasa bangkit tanpa mengeluh. Tekanan terbesar bukan datang dari juri, melainkan dari dirinya sendiri. Ketakutan bahwa ia tidak mampu membalas pengorbanan keluarga. Inilah yang membuat Robby tampak kuat di luar, namun rapuh di dalam. Setelah tampil, menurut sumber internal, Robby sering duduk sendiri di sudut ruang belakang panggung, mengatur nafas dan menenangkan hatinya. Ia tidak pernah menunjukkan itu di depan kamera, dan justru disitulah letak kekuatan sebenarnya. Ia berjuang tanpa membuat orang lain khawatir. Fakta ini membuat publik melihatnya dengan cara yang berbeda. Malam emosional sebelum audisi DA7 yang mengubah segalanya. Salah satu bagian paling mengharukan dari pengakuan Ibu Harsiwi adalah kisah malam sebelum Robby mengikuti DA7. Pada malam itu, Robby sempat ragu, bukan karena ia tidak percaya diri, tetapi karena ia takut mengecewakan banyak orang. Ia berdiri lama di depan cermin kecil kamarnya, memandangi dirinya sendiri sambil bertanya, apakah suaranya cukup layak untuk panggung besar Indosiar. Namun keputusan penuh keraguan itu berubah ketika ia mendapat dorongan dari orang-orang terdekatnya yang percaya pada bakatnya. Bahkan saat mereka tidak memiliki cukup uang untuk perjalanan, mereka tetap memilih berangkat dengan modal keyakinan. Perjalanan itu menjadi bukti bahwa terkadang keputusan terbesar lahir dari keputusasaan yang dibungkus doa. Dan malam itu, tanpa ia sadari, hidup Robby memasuki babak baru. Kini, setiap kali Robby berdiri di atas panggung megah DA7, publik melihat keberanian yang lahir dari momen rapuh tersebut. Beban emosional di balik tampilannya yang selalu tampak tenang.
Ketika Robby berdiri di hadapan para juri, wajahnya jarang menunjukkan kegelisahan. Namun, melalui keterangan yang disampaikan Ibu Harsiwi, publik akhirnya mengetahui bahwa tekanan terberat justru terjadi setelah sorotan kamera mati. Di balik layar, Robby sering menahan air mata karena merasa belum tampil maksimal. Ia tidak takut pada kritik, tetapi takut mengecewakan semua orang yang sudah berjuang bersamanya. Itulah alasan mengapa ia selalu tampak begitu serius dalam setiap kesempatan bernyanyi. Tekanan emosional ini menggambarkan bahwa Robby bukan hanya menjalani kompetisi, melainkan membawa beban moral, tanggung jawab keluarga, dan harapan yang ia genggam sejak kecil. Setiap kali penonton melihat Robby tersenyum, ada duka, ada lelah, ada perjuangan yang ia sembunyikan. Inilah sisi manusiawi yang jarang terlihat dari para peserta kompetisi sebesar DA7. Keteguhan Robby yang tetap mengandalkan doa, bukan gimmick kompetisi. Di tengah kompetisi besar seperti DA7, strategi promosi dan kekuatan fanbase biasanya menjadi senjata utama peserta. Namun, Robby memilih jalan berbeda. Menurut Ibu Harsiwi, ia tidak pernah meminta dukungan berlebihan atau membuat kampanye vokal untuk dirinya sendiri. Ia hanya meminta satu hal sederhana, doa. Robby percaya bahwa doa yang tulus dari keluarga dan penonton lebih berharga daripada segala bentuk promosi. Sikap rendah hati ini membuat penonton semakin jatuh hati padanya. Dalam industri hiburan yang terkadang keras dan penuh rekayasa, ketulusan adalah mata uang langka, dan Robby memilikinya. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa bahwa keberadaan Robby membawa nuansa berbeda dalam kompetisi. Ia datang bukan untuk bersaing, tetapi untuk membuktikan bahwa ketulusan tetap memiliki tempat di tengah gemerlapnya dunia panggung. Perasaan bersalah Ibu Harsiwi yang mengharukan jutaan penonton. Dalam videonya, Ibu Harsiwi tidak hanya memuji Robby, tetapi juga mengungkapkan perasaan bersalahnya. Sebagai figur penting dalam dunia pertelevisian, banyak yang mengira ia bisa memberikan fasilitas besar untuk Robby. Namun kenyataannya, Robby tidak pernah meminta apapun, dan Ibu Harsiwi merasa belum memberikan cukup. Ia berkata bahwa Robby selalu menyampaikan hal yang sama, "Bu, yang penting doanya." Ucapan itu membuat publik tersentuh karena menunjukkan betapa Robby tidak pernah menuntut apapun dari hidup, bahkan ketika hidup menuntut banyak darinya. Perasaan bersalah yang diutarakan Ibu Harsiwi semakin memperkuat pandangan publik bahwa Robby adalah sosok penuh kerendahan hati, sementara Ibu Harsiwi melihatnya sebagai sosok anak yang apa adanya, tidak mengeluh, dan hanya ingin memberi yang terbaik. Momen Robby hampir menyerah dan dukungan yang menjadi titik balik. Di tengah kompetisi, ada satu titik ketika Robby hampir menyerah. Menurut penuturan yang dibagikan Ibu Harsiwi, Robby sempat merasa tidak cukup baik untuk terus melangkah. Tekanan perasaan bahwa ia membawa harapan keluarga begitu besar membuatnya hampir runtuh. Namun, dukungan dari orang-orang yang percaya padanya membuat Robby kembali bangkit. Ibu Harsiwi menyampaikan bahwa Robby menangis bukan karena kalah, melainkan karena takut mengecewakan. Dan dari titik rapuh itulah, Robby kembali melesat memberikan penampilan-penampilan terbaiknya. Fakta bahwa seorang peserta yang begitu stabil di panggung ternyata memiliki momen rapuh seperti itu membuat publik semakin menghargai ketabahan mentalnya. Robby menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh, melainkan selalu memilih bangkit meski dunia terasa berat.